welcome back, Analia here. Selamat datang di segmen video curcol, atau lebih tepatnya sharing sih sebenarnya. Jadi seperti judulnya, di video kali ini saya bakalan sharing how I get a scholarship berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi di 2023 kemarin saya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa Jarum Plus angkatan 39. Makanya di video kali ini saya bakalan sharing ke kalian cara seperti apa yang saya lakukan biar bisa tembus di beasiswa itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau cerita sedikit bahwa menjadi salah satu beasiswa Jarum itu adalah sebuah privilege dan pencapaian luar biasa yang pernah saya dapatkan. Karena menjadi beasiswa Jarum itu punya kebanggaan tersendiri gitu loh teman-teman. Itu bukan cuma sekadar beasiswa belaka, tapi beasiswa Jarum Plus itu lebih dari itu. Saya yang sekarang adalah sebagian yang terbentuk dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh beasiswa Jarum Plus sendiri. Oh ya, perlu kalian tahu bahwa di beasiswa Jarum Plus itu tidak hanya memberikan uang beasiswa belaka, tapi juga kalian akan difasilitasi beberapa pelatihan soft skill yang akan menunjang kemampuan teman-teman. Jadi dia itu sangat lengkap gitu loh. Uang jajannya ada, tapi pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan soft skill teman-teman itu juga ada. Jadi bakalan keren banget. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke tips and triknya. So, here we go. Oke, kita masuk di tips yang pertama. Pastikan kalian itu tahu siapa penyelenggara dari beasiswa kalian. Kalian itu wajib banget searching untuk cari tahu siapa penyelenggara beasiswanya, apa visi dari beasiswa itu sendiri gitu. Visi itu semacam alasan mereka ngebentuk beasiswa itu untuk apa, tujuannya untuk apa gitu. Maksudnya gimana sih? Gini ya Kak Jill, dengar baik-baik. Nah, contohnya ya kayak beasiswa Jarum, itu visinya, aku izin lihat teks biar nggak salah, takut salah. Nah, visi dari beasiswa Jarum Plus itu sendiri yaitu menjadikan generasi muda penerima beasiswa ini menjadi pemimpin masa depan bangsa yang cakap secara intelijensia dan emosional. Misalnya nih, kalian sudah tahu siapa penyelenggara beasiswanya dan apa visinya, lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah tujuan kalian sudah sama? Apakah kamu sudah siap untuk dibentuk sesuai dengan visi dari beasiswa itu sendiri? Tanyakan itu sama diri kalian sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini penting? Karena ini itu menjadi salah satu hal yang paling dasar, paling fundamental untuk kalian sebelum mendaftarkan diri pada sesuatu. Jadi kalian perlu menyamakan persepsi dulu gitu, menyamakan tujuan, jadinya semangat kalian tuh nggak kemana-mana karena kalian punya tujuan. Oke, saranku yang bisa aku kasih ke kalian semua ketika mendaftarkan diri pada sebuah beasiswa, aku menyarankan teman-teman itu orientasinya jangan cuma ke uangnya gitu. Jangan cuma melihat nominal beasiswanya, tapi lihat dari sisi lain gitu. Misalnya, siapa penyelenggara beasiswanya, benefit-benefit seperti apa yang bakalan kalian dapetin ketika menjadi bagian dari itu. Lihat siapa saja orang-orang yang terafiliasi dengan beasiswa itu, lihat-lihat alumninya teman-teman, dan pastikan untuk melihat perusahaan seperti apa atau instansi seperti apa yang berada di balik beasiswa itu. Belajar untuk melihat hal-hal seperti ini dari perspektif yang berbeda. Friend, kita ganti angle kamera ya. Aku cukup lumayan sakit belakang, harus ditutup terus. Kita masuk tips yang kedua. Pastikan semua persyaratan itu sesuai dan siapkan diri kalian dengan baik. Ini tuh sebenarnya kedengaran klise banget, tapi ini penting banget. Karena sering dianggap kayak gampang, cuma gini-gini doang, makanya sering terlewatkan gitu. Jadi pastikan ketika kalian mengisi formulir pendaftaran, kalian tuh harus mengisi sebaik-baiknya. Kenapa harus diisi sebaik-baiknya? Karena formulir ini menjadi wajah pertama yang mereka lihat dari kamu. Nah, ketika kamu tidak maksimal dalam mengisi formulir, ya udah, siap-siap aja bakalan kelewat gitu aja formulirnya gitu. Nah, yang mau aku bilang adalah tak jauh berbeda dari iklan.
ini kan masih ngisi formulir ya, ngisi formulir. Nah, di situ bakalan ditanyain semua tuh apa-apa ini itu dan segala macam. Nah, pastikan ketika kalian mengisi formulir itu, kalian itu menonjolkan apa yang mereka cari. Contohnya kayak di Jarum, itu mereka kan mau nyari pemimpin. Nah, pada saat itu sesuai pengalamanku, aku memasukkan semua pengalaman jadi pemimpinku, pernah jadi ketua kelas, ketua kelompok, wakil OSIS, dan segala macam. Aku masukin semuanya ke situ. Nah, hal itu juga berlaku ke teman-teman. Kalau misalnya punya pengalaman memimpin sebuah tim, itu silakan dimasukkan ke dalam formulir. Pengalaman-pengalaman yang relevan itu masukin aja semua ke formulir. Karena itu bakalan menjual diri kalian banget di depan mereka nantinya gitu. Di Jarum sendiri tahap seleksinya itu ada 3 tahap, friend. Di administrasi, terus yang kedua itu kemarin kalau nggak salah ada tes-tesnya, aku lupa nama tesnya apa, tapi itu kayak tes-tes psikotes gitu. Nah, untuk cara ngisinya, contoh soal itu kalian bisa lihat aja di Google, banyak banget contoh soal-soal tes seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu adalah wawancara. Oke, saran aku di tips yang kedua ini, ketika kalian mengikuti tahapan seleksinya, pastikan kalian itu memaksimalkan tahap per tahap gitu. Misalnya kalian kan masih tahap formulir ya, jadi maksimalkan pada saat ngisi formulir itu siapin dengan baik, isi dengan baik, Kak. Nah, jadi kalian itu tidak perlu terburu-buru untuk menyiapkan ketiga tahap itu sekaligus, takutnya hasilnya nggak optimal gitu. Jadi mending disiapin satu persatu. Misalnya dari tahap tes administrasinya dulu, kalian ngisinya dengan maksimal, dimaksimalin aja semua di situ. Nah, kalau misalnya kalian udah lolos di tahap pertama, di tahap administrasi ini, maka tahap keduanya yaitu kan tes ya, tes akademik. Setelah dapat pengumumannya, kalian baru bisa belajar gitu, atau boleh juga colong-colong waktu tapi tidak mengganggu tes yang pertama, tahap yang pertama. Jadi ketika tahap tesnya itu kalian bisa belajar, memaksimalkan di situ. Kalau misalnya udah lolos tahap 2, baru disiapin untuk tahap ketiga, wawancaranya. Ini sebenarnya wawancaranya tuh sama kayak tahap kayak wawancara biasanya gitu. Kenapa aku bilang di tahap wawancara ini ya sama-sama aja ya, karena emang sama aja gitu. Nah, tapi yang bisa aku bilang adalah belajar tentang program-program yang ditawarin beasiswa ini. Misalkan ada 3 pelatihannya, itu pelajarin semua, terus menyiapkan diri dengan baik di tahap wawancara ini, karena ini adalah penentu kalian itu lolos atau enggak. Tapi bakalan aku share triknya di tips di selanjutnya, makanya nonton video ini sampai habis. Tapi aku lupa banget bilangnya kalau untuk tes akademik itu bakalan ada yang ngitung, udah pasti. Dan saran aku untuk kalian yang gak jago ngitung, sama sepertiku, belajar, latihan. Karena itu susah banget. Itu seingat aku kerjanya kan harus pakai laptop, dan itu kita bakalan diawasi. Jadi kamera itu on, jadi kau tidak bisa melihat-lihat contekan karena kau diawasi. Tapi kemarin kan saya tesnya online, jadi cara mengawasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ada di Pulau Jawa, atau ya Pulau Jawa deh, atau pulau yang lain, kayaknya itu tesnya tes di tempat, tes offline gitu. Oke, untuk tipsnya itu selesai sampai di sini. Semoga kalian menyimak sampai akhir biar lupa itu mudeng gitu, gue bahas apaan. Tipsnya kan sudah selesai sampai di sini. Memang sih cuma 2, tapi aku mengharapkan bahwa ini full insight untuk kalian semua, karena aku share sesuai apa yang aku dapetin, apa yang aku laluin, dan dari tes itu aku belajar gitu. Oh, ternyata sebaiknya gini ya gitu. Itu cuma 2, tapi semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk triknya kita masuk ke video berikutnya. Pastikan nonton video ini sampai habis, karena bagian trik ini saya bakalan mengupas atau membeberkan sebuah rahasia besar yang saya lakukan. Jadi pastikan kalian itu menontonnya sampai selesai. Oke, sampai juga kita di tahap yang ketiga, yaitu trik. Trik apa yang saya gunakan untuk memenangkan wawancara itu sampai saya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa itu. Ini bisa kalian gunakan juga untuk wawancara, lomba-lomba apapun, karena jujur ini adalah trik yang biasa saya pakai
ketika saya mendaftarkan diri pada sesuatu gitu. Jadi sudah siap mendengarkan triknya, ambil pulpen, pasang telingamu, siap untuk mencatat. Pada saat wawancara, pewawancara itu sudah pasti punya list pertanyaan yang bakalan mereka tanyakan kepada kalian semua. Itu biasanya template sih. List pertanyaannya itu biasa template, kayak ditanyain juga pada finalis sebelumnya dan bakalan ditanyain ke kalian lagi. Tapi yang membedakan itu dari pertanyaan mereka itu bakalan berkembang sesuai dengan apa yang bakalan kalian jawab gitu. Gimana jawaban kalian pada setiap pertanyaan mereka. Kemarin itu pengalaman, pertanyaannya itu bakalan seputar apa yang kalian isi di formulir gitu. Misalnya kalian ditanya ini, kalian ngisi ini, ya bakalan kayak di follow up lagi di wawancara itu. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali adalah itu kan ditanyain sesuai apa yang kalian isi di formulir. Disinilah maksud yang saya bilang tadi, isi sejujur-jujurnya. Karena kalau kalian bohong itu bakalan ketahuan banget. Ini yang wawancara bukan wawancara biasa loh, maksudnya dari orang-orang yang berpengalaman. Jadi ketika kita bohong itu bakalan ketahuan banget, kelihatan banget. Makanya jangan sesekali ngisi formulir itu dengan kegiatan-kegiatan yang bohong, karena bakalan ketahuan. Meskipun saya bilang tadi itu kalian harus menjual diri di formulir itu, tapi bukan berarti kalian mengarang bebas ya bes di dalam formulir itu. Jangan sampai. Trik yang bisa saya berikan adalah ketika ditanya, ketika diwawancarai adalah buat diri kalian menarik. Kan tadi saya bilang buat diri kalian menarik. Nah, biasanya ketika dalam proses wawancara, si pewawancaranya ini bakalan ngasih kita space untuk menceritakan diri kita, menceritakan keseharian kita, aktivitas kita. Nah, manfaatkan space itu untuk menjual diri kalian lagi. Manfaatkan space itu untuk membuat diri kalian menarik. Berikan yang terbaik di ruang space itu gitu. Kalian harus menceritakan semuanya dengan baik. Disinilah kemampuan public speaking kalian akan bermanfaat banget. Jawab itu jangan gitu ya teman-teman, jangan. Kalian harus, makanya gue bilang tadi latihan gitu ya, biar maksimal hasilnya, bahwa diri kalian itu berbeda dari kandidat-kandidat yang lain. Nah, maksimalkan di space itu tadi teman-teman, biar mereka tuh ngelirik kalian. Maksimalkan sampai si pewawancaranya ini terlihat tertarik sama cerita kalian. Tapi gimana sih cara kita untuk tahu pewawancaranya itu sudah tertarik atau belum? Mereka bakalan nanya lagi gitu. Misalnya kalian jelasin ini, tapi dia tuh tertarik sama poin itu. Oh, coba bisa kamu ceritain gimana sih ini bisa begini. Nah, itu kalian jelasin lagi teman-teman. Buat cerita semenarik mungkin, tapi tetap benar adanya. Meskipun saya bilang ceritakan secara menarik dan relevan, tapi pastikan kalian itu nggak out of the box. Jadi kalian harus tetap di jalur, jangan dibahas soal pengalaman mancing, tapi tiba-tiba kalian melebarkannya menjadi jual ikan gitu. Jangan gitu, udah nggak masuk gitu. Pokoknya yang bisa aku bilang adalah manfaatkan kesempatan itu untuk memberikan yang terbaik. Karena itu adalah ruang golden time banget untuk kalian dan titik terakhir gitu, momen paling penting. Kenapa aku bisa bilang ini trik adalah karena biasanya ketika ada diberikan space golden time seperti itu, mereka itu tidak memaksimalkan kesempatan itu dengan baik. Nah, ini tuh yang biasanya bikin mereka tuh gugur. Dari pengalaman teman-temanku yang kebetulan pada saat itu kami ikut seleksi bersamaan, mereka itu ketika dikasih waktu untuk menceritakan dirinya sendiri dan proyek-proyek apa yang relevan, mereka itu tidak menceritakan dengan menarik dan selalu ditutup dengan, udah sih pak, udah itu aja, cuma itu aja yang bisa saya ceritain. Jangan seperti itu. Tutup statement itu dengan menarik juga, dengan dampak apa yang kamu rasakan, manfaat apa yang kamu rasakan dari apa yang sudah kamu ceritakan gitu teman-teman. Oke, itu dia tips and trick yang bisa saya sharing ke teman-teman hari ini. Itu suatu rahasia yang saya bongkar di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya harap kalian itu tidak menjadi salah satu orang yang tidak memanfaatkan golden time itu dengan baik. Jangan sampai. Jadi itu saja bisa aku sharing. Semoga kalian yang lagi mengusahakan mendapatkan beasiswa itu bisa berhasil. Oke,
Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, biar kalian itu tidak ketinggalan sama sharing-sharing sessionku yang lain. Karena di di akun ini aku bakalan sharing beberapa pengalamanku yang mungkin bisa kalian manfaatkan, kalian gunakan juga untuk mencoba hal yang sama. Oke, see you next video. Bye bye.